Salam jumpa bersama Peter Sinlait Channel. Pada kesempatan kali ini kami akan buatkan tutorial kepada Bapak Ibu Guru bagaimana caranya kita melakukan pengisian dokumen refleksi seperti yang Bapak Ibu Guru ketahui, di mana kegiatan refleksi ini adalah tahapan terakhir dalam kegiatan observasi kelas. Jadi sebelumnya kita sudah melakukan pengisian dokumen tindak lanjut, di mana dari upaya tindak lanjut tersebut berdampak pada refleksi yang telah kita lakukan. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Oke, untuk melakukan pengisian dokumen refleksi, Bapak Ibu Guru login terlebih dahulu ke platform Merdeka Mengajar atau PMM dengan menggunakan akun belajar atau ID belajar Bapak Ibu Guru. Jadi ini adalah tampilan awal saat kita login menggunakan akun kita, di mana untuk melakukan pengisian dokumen refleksi, Bapak Ibu Guru langsung saja scroll ke bawah. Selanjutnya Bapak Ibu Guru pilih di sini yaitu pengelolaan kinerja. Oke, kita klik. Selanjutnya Bapak Ibu Guru arahkan kursornya menuju ikon anak panah di sini. Kemudian Bapak Ibu Guru klik dan pilih sebagai pegawai. Kita pilih di sini sebagai pegawai. Bapak Ibu Guru, ini adalah tampilan presentasi observasi kelas kita di mana sudah 75%, dan mudah-mudahan ketika kita sudah selesai melakukan pengisian dokumen refleksi, presentasinya bisa naik menjadi 100%. Oke Bapak Ibu Guru, kita lanjut, di mana kita klik di sini cek langkah observasi. Kita klik. Bapak Ibu Guru, selanjutnya kita dibawa dalam tampilan pelaksanaan observasi, di mana Bapak Ibu Guru bisa lihat di sini pelaksanaan observasi untuk pengisian dokumen persiapan sudah tercentang, dan penilaian atasan mengenai kegiatan observasi kita juga sudah dicentang. Isi dokumen tindak lanjutnya juga sudah selesai sehingga sudah tercentang. Untuk bagian tindak lanjut observasi di mana lakukan tindak lanjut belum tercentang, masih terkunci, tapi Bapak Ibu Guru tidak perlu khawatir karena setelah kita melakukan pengisian dokumen refleksi tindak lanjut, maka dengan sendirinya pada bagian ini akan tercentang. Oke, kita langsung saja melakukan pengisian dokumen refleksi tindak lanjut kita, di mana kita klik di sini yaitu isi dokumen. Kita klik. Bapak Ibu Guru, ini adalah tampilan dokumen refleksi tindak lanjut kita, di mana kita akan mengisi formulir refleksi tindak lanjut observasi kelas kita. Jadi sebelum Bapak Ibu Guru mengisi formulir ini, saya sarankan kita membaca dulu petunjuk atau langkah-langkah refleksi tindak lanjut observasinya, sehingga kita tidak kesulitan saat mengisi formulir refleksi tindak lanjut observasi kelas kita. Bapak Ibu Guru, ini adalah langkah-langkah refleksi tindak lanjut observasi, di mana langkah pertama lakukan refleksi, di mana capaian dan tantangan yang dialami setelah tindak lanjut. Jadi Bapak Ibu Guru, dokumen refleksi tindak lanjut ini kita isi setelah kita melakukan kegiatan refleksi tindak lanjut. Jadi saya sarankan sebelum Bapak Ibu Guru mengisi dokumen ini, Bapak Ibu Guru kan melakukan kegiatan refleksi. Yang berikut diskusi dengan atasan agar lebih mudah isi formulir. Bapak Ibu Guru, di sini disarankan kita berdiskusi dulu dengan atasan sebelum kita mengisi formulir ini. Jadi apabila Bapak Ibu Guru mengisi formulir ini dan belum berdiskusi dengan atasan, saya sarankan Bapak Ibu Guru pilih di sini simpan draft, sehingga setelah sudah berdiskusi dengan atasan baru dokumennya dikumpulkan. Yang berikut lakukan upaya perbaikan untuk membantu Anda meningkatkan kinerja. Oke Bapak Ibu Guru, kita langsung saja melakukan pengisian formulir refleksi tindak lanjut observasi kelas kita. Oke Bapak Ibu Guru, jadi sebelum kita melakukan pengisian formulir refleksi tindak lanjut observasi kelas, di sini ada dua pilihan yang akan kita isi sesuai dengan pilihan belajar yang kita isi saat melakukan pengisian dokumen observasi tindak lanjut. Yang pertama di sini ada pilihan belajar, dan berikutnya di sini ada pilihan belajar dari platform Merdeka Mengajar atau PMM. Tetapi apabila Bapak Ibu Guru hanya memilih salah satu pada saat mengisi dokumen observasi tindak lanjut Bapak Ibu Guru, maka otomatis di sini ditampilkan salah satu saja.
Misalnya hanya muncul pilihan belajar atau hanya muncul pilihan belajar dari platform Merdeka Mengajar. Tapi karena pada saat pemilihan belajar pada pengisian dokumen observasi tindak lanjut, saya memilih pilihan belajar dan pilihan belajar platform Merdeka Mengajar atau PMM, maka saya akan mempraktikkan cara mengisi keduanya. Oke, kita langsung saja melakukan pengisiannya, tapi ini saya hanya menunjukkan contoh pengisiannya saja. Bapak Ibu Guru menyesuaikan sesuai dengan kegiatan observasi tindak lanjut yang sudah Bapak Ibu Guru lakukan. Di sini yang pertama saya contohkan mengisi pilihan belajar, di mana saya harapkan Bapak Ibu Guru mengacu pada tujuan tindak lanjutnya. Di sini tujuan tindak lanjut saya membicarakan opsi-opsi program dengan kepala sekolah dan rekan guru mengenai persoalan atau tantangan yang dihadapi. Bapak Ibu Guru bisa klik di sini untuk melihat selengkapnya. Di sini tujuan tindak lanjut saya membicarakan opsi-opsi program dengan kepala sekolah dan rekan guru mengenai persoalan atau tantangan yang dihadapi saat pembelajaran di kelas. Di sini upaya tindak lanjutnya mendiskusikan dengan atasan bersama rekan-rekan guru mengenai cara-cara membangkitkan keaktifan siswa terutama dalam penerapan metode diskusi kelompok. Di sini periode tindak lanjutnya yaitu bulan April dan kebutuhan dukungan apa atau siapa, yaitu memperoleh mentoring dari KS, guru penggerak, guru dan pemateri eksternal atau manajemen. Oke, selanjutnya kita kembali. Di sini saya akan mencontohkan pengisian dokumen refleksi tindak lanjut observasi kelas pada bagian yang pertama, di mana pertanyaannya apa inspirasi baru yang Anda dapatkan dari upaya tindak lanjut, di mana kita diminta mengisi inspirasi baru yang kita temukan saat kita melakukan upaya tindak lanjut. Bapak Ibu Guru, di sini saya contohkan cara pengisian inspirasi baru yang saya dapatkan dari upaya tindak lanjut saya, di mana saya contohkan membangun diskusi bersama kepala sekolah dan rekan sejawat merupakan sebuah solusi yang tepat dalam memperbaiki kegiatan pembelajaran. Selain itu, menciptakan hubungan kerjasama yang baik. Oke, tinggal teman-teman menyesuaikan sendiri sesuai dengan inspirasi baru yang Bapak Ibu Guru peroleh saat melakukan upaya tindak lanjut. Pertanyaan berikutnya, berdasarkan inspirasi yang Anda dapatkan, apa perubahan praktik Anda di ruang kelas atau satuan pendidikan yang telah Anda lakukan? Oke, di sini kita diminta mengisi capaian yang kita peroleh berdasarkan inspirasi yang kita dapatkan. Bapak Ibu Guru, di sini saya contohkan pengisian capaian saya, di mana perubahan praktik berdasarkan inspirasi yang saya dapatkan yaitu terciptanya pembelajaran yang aman dan menyenangkan lewat program-program yang telah disepakati bersama atasan dan rekan sejawat. Jadi Bapak Ibu Guru menyesuaikan saja sih sesuai dengan capaian yang diperoleh berdasarkan inspirasi yang Bapak Ibu Guru dapatkan. Oke, kita lanjut pada pertanyaan berikutnya, di mana pertanyaan ketiga, apa 3 tantangan yang paling sulit yang akan Anda hadapi dalam melakukan perubahan tersebut? Bapak Ibu Guru, ini adalah pertanyaan di mana kita diminta menyebutkan 3 tantangan yang paling sulit yang kita hadapi dalam melakukan kegiatan observasi tindak lanjut kita. Bapak Ibu Guru, di sini saya contohkan 3 tantangan yang saya hadapi, yaitu 1, ketersediaan waktu yang terbatas, yang kedua perbedaan pemahaman di antara rekan guru, dan ketiga program-program yang sudah disepakati belum berjalan dengan baik. Oke, ini adalah tantangan yang saya hadapi, tinggal Bapak Ibu Guru menyesuaikan saja sesuai dengan tantangan-tantangan yang Bapak Ibu Guru hadapi saat melakukan kegiatan tindak lanjut. Selanjutnya kita akan mengisi pertanyaan yang keempat, di mana pertanyaannya, bagaimana rencana Anda dalam mengatasi tantangan-tantangan tersebut agar bisa memastikan perubahan terjadi. Oke, di sini kita diminta melakukan upaya perbaikan berdasarkan 3 tantangan ini yang kita hadapi. Jadi kita akan menjawab pertanyaan tersebut sesuai dengan tantangan yang kita hadapi. Oke Bapak Ibu Guru, di sini saya contohkan cara pengisian upaya perbaikan yang saya lakukan dalam mengatasi 3 tantangan yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu tantangan yang pertama ketersediaan waktu yang terbatas, di mana upaya perbaikan saya menyesuaikan waktu berdasarkan kesibukan. Yang kedua, tantangan yang saya hadapi
yaitu perbedaan pemahaman di antara rekan guru. Mana upaya perbaikan saya membuat suatu kesepakatan dengan atasan dan rekan guru untuk menetapkan program-program yang mengacu pada kebutuhan murid. Oke, itu adalah upaya perbaikan saya mengenai tantangan yang saya hadapi. Yang ketiga, tantangan yang saya hadapi yaitu program-program yang sudah disepakati belum berjalan dengan baik. Jadi di sini upaya perbaikan saya diharapkan atasan berkomitmen dalam membuat program-program yang sudah disepakati. Oke, ini adalah upaya perbaikan saya. Jadi Bapak Ibu guru, di sini kita diminta menyebutkan 3 tantangan sulit yang kita hadapi, dan untuk mengisi upaya perbaikinya juga kita harus mengisi 3 upaya yang kita lakukan. Bapak Ibu guru, langkah selanjutnya kita akan melakukan pengisian pilihan belajar dari platform Merdeka Mengajar atau PMM. Bapak Ibu guru, di sini tujuan tindak lanjutnya pengelolaan kerja untuk mencapai pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan pengelolaan perilaku peserta didik yang sulit, serta pengelolaan emosi dalam menjalankan peran sebagai pendidik. Di sini saya contohkan saja pengisiannya. Bapak Ibu guru, diharapkan Bapak Ibu guru mengisi sesuai dengan indikator yang Bapak Ibu guru pilih dan disesuaikan dengan kebutuhan atau kenyataan yang telah terjadi saat Bapak Ibu guru melakukan kegiatan observasi tindak lanjut kelas dalam upaya melakukan refleksi. Bapak Ibu guru, di sini saya mencontohkan cara pengisiannya. Tinggal Bapak Ibu guru menyesuaikan sesuai dengan kenyataan yang terjadi saat Bapak Ibu guru melakukan kegiatan. Oke, di sini pertanyaan pertama, apa inspirasi baru yang Anda dapatkan dari upaya tindak lanjut? Jadi pertanyaannya sama, hanya pengisiannya berbeda karena pilihan belajarnya juga berbeda. Jadi di sini saya contohkan inspirasi baru yang saya dapatkan dalam upaya melakukan kegiatan tindak lanjut, khususnya pada pilihan belajar dari platform Merdeka Mengajar atau PMM, yaitu terciptanya suasana belajar yang aman dan menyenangkan sehingga terwujudnya kelas impian dan tercapainya tujuan pembelajaran sesuai dengan yang diharapkan. Oke, ini adalah inspirasi baru yang saya dapatkan dari upaya tindak lanjut saya. Tinggal Bapak Ibu guru menyesuaikan sesuai dengan inspirasi baru yang Bapak Ibu guru dapatkan saat melakukan upaya tindak lanjut. Pertanyaan berikutnya, berdasarkan inspirasi yang Anda dapatkan, apa perubahan praktik Anda di ruang kelas atau satuan pendidikan yang telah Anda lakukan? Oke, di sini kita diminta untuk mengisi capaian yang kita peroleh berdasarkan inspirasi yang kita dapatkan. Di sini saya contohkan bersama murid melakukan kesepakatan dalam menetapkan kelas impian. Ini adalah contoh capaian yang saya peroleh berdasarkan inspirasi yang saya dapatkan. Tinggal Bapak Ibu guru menyesuaikan saja sesuai dengan capaian yang Bapak Ibu guru peroleh berdasarkan inspirasi yang Bapak Ibu guru dapatkan. Oke, selanjutnya kita masuk dalam pertanyaan ketiga. Apa 3 tantangan yang paling sulit yang akan Anda hadapi dalam melakukan perubahan tersebut? Di sini kita diminta menyebutkan tantangan yang kita hadapi. Saya contohkan tantangan paling sulit yang saya hadapi dalam melakukan perubahan atau kegiatan refleksi tindak lanjut, di mana yang pertama ketersediaan waktu yang terbatas, yang kedua tingkat pemahaman atau kemampuan siswa tidak sama atau berbeda, dan yang ketiga saya menangani jumlah siswa yang cukup banyak dalam satu kelas. Bapak Ibu guru, ini hanya contoh pengisian saja. Diharapkan Bapak Ibu guru mengisi sesuai dengan tantangan yang Bapak Ibu guru hadapi saat melakukan kegiatan refleksi tindak lanjut. Oke, pertanyaan berikutnya, bagaimana rencana Anda dalam mengatasi tantangan tersebut agar bisa memastikan perubahan terjadi? Di sini diminta upaya perbaikan yang harus kita lakukan dalam mengatasi 3 tantangan yang tadi sudah kita sebutkan. Oke, di sini saya berikan contoh pengisian upaya perbaikan, di mana upaya perbaikan pertama untuk mengatasi ketersediaan waktu yang terbatas, yaitu menyesuaikan waktu dengan kesibukan agar bisa mengatur waktu dalam mempersiapkan pembelajaran. Upaya perbaikan saya yang kedua, di mana upaya perbaikan saya mengelompokkan siswa berdasarkan tingkat kemampuan
dan menyampaikan materi serta memberikan tugas sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan siswa. Oke Bapak Ibu Guru, berikutnya tantangan ketiga yang tadi kita sudah isi, di mana saya menangani jumlah siswa yang cukup banyak dalam satu kelas, di mana upaya perbaikan saya membagi siswa dalam kelompok agar lebih mudah dalam mengontrol dan memberikan perhatian saat pembelajaran berlangsung. Oke Bapak Ibu Guru, ini adalah contoh pengisian saya, tinggal Bapak Ibu Guru menyesuaikan saja sesuai dengan kenyataan pelaksanaan kegiatan yang telah Bapak Ibu Guru laksanakan. Dan langkah selanjutnya, apabila Bapak Ibu Guru belum berdiskusi dengan atasan, saya sarankan simpan draft dulu, dan setelah melakukan diskusi dengan atasan baru Bapak Ibu Guru kumpulkan. Oke, karena saat pengisian dokumen refleksi ini sudah saya berdiskusi dengan atasan saya, maka di sini saya pilih kumpulkan. Kita klik kumpulkan dan selanjutnya kita pilih kumpulkan. Oke, Bapak Ibu Guru, di sini sudah muncul berhasil mengumpulkan dokumen. Dan selanjutnya Bapak Ibu Guru, apabila pada bagian 2 tindak lanjut observasi semuanya sudah tercentang, artinya Bapak Ibu Guru sudah berhasil melakukan pengisian dokumen refleksi.